Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Andaria, pengawas SMA Kabupaten Pacitan. Dalam video kali ini, saya akan melakukan percakapan coaching alur tirta dengan Kepala SMA Negeri 2 Pacitan, Bapak Giono FPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Giono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, belajar ya. Alhamdulillah. Saya penyal WA kemarin, terus ya siang ini alhamdulillah kita janjian ketemu. Pagi itu mau ngobrol apa yang mau diobrolkan dengan saya, juga kira-kira apa yang Pak Gi ingin capai dalam pembicaraan ini nanti. Yang pertama gini Bu, karena saya itu punya keinginan agar semua Bapak Ibu guru itu memahami bagaimana merencanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum merdeka dengan baik. Itu diawali dari pemahaman CP atau capaian pembelajaran dari seluruh mata pelajaran. Jadi kan ini kan hal yang baru Bu ya. Nah, jadi Bapak Ibu guru itu kalau bisa semua sudah memahaminya, CP dari masing-masing itu. Nah, nanti harapan kami berdasarkan pemahaman itu kita mulai bedah, kita mulai analisis CP-nya, turunkan menjadi tujuan pembelajaran, dan nanti kita bisa menyusun alurnya yang nanti kita turunkan menjadi rencana pembelajaran. Nah, dalam pertemuan ini kami menginginkan nanti mendapat satu pemahaman tentang bagaimana membuat atau mengajak seluruh Bapak Ibu guru itu bisa memiliki pemahaman yang komplit tentang capaian pembelajaran, karena memang ini agak perlu pemahaman yang cukup mendalam, sehingga saya juga perlu bantuan Ibu nanti bagaimana apa yang bisa saya lakukan agar Bapak Ibu guru ini betul-betul siap untuk menyusun rencana pembelajaran yang baik sesuai dengan kurikulum merdeka. Gitu. Pak Giono, kalau boleh saya ulang tadi ya. Jadi tujuan dari pertemuan kali ini, Pak Giono ingin Bapak Ibu guru memahami CP, capaian pembelajaran, sehingga dapat menyusun tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran dengan benar sesuai dengan ketentuannya, karena memang sekarang kurikulum baru, kurikulum merdeka ini, begitu ya. Ada lagi yang ingin dicapai pada pembicaraan kali ini? Nanti kami juga pengen mendapat satu pemahaman tentang bagaimana melaksanakan ini, apakah itu dalam bentuk IHT atau dalam bentuk konsultasi individu dengan Bapak Ibu guru, atau mungkin melalui komunitas belajar yang sudah terbentuk. Nah, ini perlu kami juga ingin macam satu kesepakatan begitu ya. Jadi nanti kita bisa melaksanakan, tapi kemungkinan yang pertama itu kita secara menyeluruh atau umum itu melalui IHT atau workshop 1 hari begitu, kemudian nanti ditindaklanjuti di komunitas belajar masing-masing. Perlu Bu diketahui ini di SMA Negeri 2 ini sudah ada
komunitas belajar yang kita bentuk berdasarkan rumpun mata pelajaran. Yang pertama rumpun matematika IPA, yang kedua rumpun IPS, yang ketiga rumpun bahasa, dan yang keempat itu rumpun mata pelajaran umum. Ya, sehingga melalui kegiatan ini harapan saya komunitas belajar itu bersama-sama mendalami tadi. Nah, itu harapan saya. Itu sehingga nanti teknisnya pelaksanaan pendalaman CP, ATP, dan penyusunan rencana pembelajaran dan asesmennya itu bisa ditindaklanjuti di sana. Gitu. Ya, baik. Berarti boleh kalau saya simpulkan. Jadi selain tujuan dari pembicaraan kali ini, Pak Gi ingin mendapatkan pemahaman yang mendalam dari teman-teman, Bapak Ibu guru dalam memahami capaian pembelajaran, sehingga menyusun tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran sesuai ketentuan. Yang pertama itu ya. Kemudian yang kedua, melaksanakan penyusunan TP dan ATP sesuai pemahaman capaian pembelajaran tadi dalam bentuk IHT. Yang pertama ya IHT, kemudian melaksanakannya dalam di kombel masing-masing, di komunitas belajar masing-masing. Yang di SMA ini sudah dibentuk rumpun IPA, rumpun IPS, dan rumpun umum, begitu? Bahasa. Rumpun bahasa dan rumpun umum, ada 4 ya. Baik, kembali ke ini Pak Ki. Kalau kita cerita tentang pemahaman ya, pemahaman Bapak Ibu guru tentang capaian pembelajaran. Kalau misalnya sekarang kita misalnya nilai pemahaman yang paling tinggi itu 10 katakan ya. 10 misalnya 1 sampai 10. Menurut Pak Ki, untuk pemahaman teman-teman di sini itu sudah seberapa kita? Sudah nilai berapa menurut penjenengan? Sekitar 4 atau 5, sekitar 50% lah. Ya, itu baik dari jumlah Bapak Ibu guru yang sudah belajar tentang capaian pembelajaran maupun yang dari yang sudah itu pemahamannya ya baru 50%, sehingga masih memang mereka perlu duduk bersama begitu untuk membahas mendalami itu biar mereka pemahamannya meningkat, yang akhirnya nanti bisa dipakai pemahaman itu untuk penyusunan alur tujuan pembelajaran dan termasuk akhirnya itu asesmennya. Baik, berarti kalau menurut Pak Gi, pemahaman sampai saat ini teman-teman paham akan capaian pembelajaran itu 40 sampai 50%, sehingga perlu rencananya Pak Ki ngajak duduk bersama gitu ya, agar mereka bisa paham. Nah, ukuran Pak Giono untuk paham berapa persen dari 10 tadi? Kalau sekarang di posisi 40-50%, yang ingin Pak Giono capai itu pemahaman sampai berapa persen besok saat ini gitu? Ya, harapan saya paling tidak semua Bapak Ibu guru itu bisa memahami 75-80%. Baik, 75 sampai 80% ya pemahamannya. Syukur kalau bisa mencapai pemahaman lebih gitu, tapi minimal agar bisa nanti menyusun alur tujuan pembelajarannya dengan baik, menyusun asesmennya dengan baik, itu kan harus pemahamannya betul-betul mendalam gitu. Syukur kalau bisa mencapai 80 atau 90, tapi bagi saya 75% itu sudah bagus. Baik. Jadi saya ulang lagi ya, nanti kalau saya salah dengan review lagi. Jadi Pak Gi inginnya sekarang posisi 40-50% pemahaman guru-guru terhadap capaian pembelajaran ya. Pak Gi inginnya nanti
Tapi guru-guru itu bisa paham minimal 85% syukur lebih begitu untuk pemahaman CP, sehingga tidak hanya menyusun tujuan pembelajaran dan alur saja, tapi nanti sudah bisa menyusun asesmennya. Ya. Begitu ya. Betul. Dengan salah satu langkah adalah duduk bersama. Betul. Begitu ya. Oke. Sekarang Pak Gi, kalau melihat semacam itu dalam ke depan ya, dalam pemahaman 75 sampai 85%, sampai akhirnya teman-teman bisa lebih ya, dan bisa menyusun tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, juga assessment ini sesuai dengan ketentuan yang Pak Gi cita-citakan. Rencananya Pak Gi, selain duduk bersama, apalagi yang penjenengan akan lakukan bersama teman-teman dan Bapak Ibu guru? Yang kedua, selain duduk bersama, nanti kita berencana mendalaminya melalui forum diskusi. Ya, yang forum diskusi itu nanti akan ditindaklanjuti, paling bagus itu di grup kelompok komunitas belajar. Ya, nanti di sana mereka dalam forum diskusi itu bisa saja mereka belajar dari PNM atau belajar dari sumber-sumber yang lain, atau mengundang teman yang dianggap sudah memiliki pengetahuan lebih jauh, lebih mendalam tentang capaian pembelajaran dan seterusnya itu, dan mungkin juga studi dokumen contoh-contoh yang sudah ada. Nah, itu kita bisa seperti itu Bu, untuk mencapai agar pemahaman teman-teman betul-betul meningkat gitu. Baik, mungkin ada yang lain yang bisa dilakukan Pak Dion untuk mendampingi teman-teman ini? Ya, nanti bisa bersama kita sambil nyantai begitu, kita diskusi di mungkin ruang guru, atau boleh datang ke ruang saya untuk mungkin secara individu, atau bisa saja kita melakukan diskusi di grup-grup seperti WA group itu kan yang saya sering lihat. Justru di WA group itu teman-teman sering diskusi, bertanya tentang ini bagaimana, dan seterusnya. Ternyata ada teman yang menjawab dengan baik. Nah, juga akhirnya saya push teman yang punya pengetahuan itu untuk tolong dijelaskan sekarang tentang ini, gitu kan. Sehingga kita ini bisa saling belajar, saling melengkapi, dan terus belajar itu berkelanjutan gitu, bisa di mana saja, bisa kapan saja, sehingga tidak perlu mungkin kalau ketemu ada hambatan ketika menyusun itu, Bapak Ibu guru bisa langsung bertanya di grup gitu. Baik, terima kasih. Jadi Pak Giono ternyata rencananya banyak juga ya, untuk mempush pemahaman capaian pembelajaran dalam menyusun tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan juga dalam menyusun assessment bersama teman-teman tadi, yang antara lain adalah melalui duduk bersama, kemudian melalui fokus group discussion, istilahnya diskusi, dan ada fokusnya. Kemudian belajar di komunitas belajar masing-masing, bisa melalui platform Merdeka Mengajar, sumber lain, mungkin memanfaatkan teman yang sudah mampu, istilahnya tutor sebaya, gitu ya Pak ya. Kemudian studi-studi dokumen, melalui datang secara individu ke ruang kepala sekolah untuk berkonsultasi, juga berkonsultasi dengan melalui WA group yang ada di komunitas di sekolah gitu ya. Dari sekian banyak rencana aksi ini Pak Gi, yang menurut Pak Gi yang prioritas ke depan yang
paling Pak Gi bisa laksanakan 1 atau 2 gitu, mana Pak Gi? Atau yang mungkin pertama, ya banyak ini semua akan Iya. Pak Gi laksanakan yang prioritas dulu. Kalau Dalam yang waktu prioritas dekat. itu ini Bu, kita duduk bersama, kita melaksanakan IHT atau semacam workshop gitu Hmm. 1 hari untuk menyamakan persepsi bagaimana cara belajar bersama tentang capaian pembelajaran ini. Kemudian yang kedua ditindaklanjuti di masing-masing komunitas belajar. Itu yang prioritas yang nanti akan kita rencanakan, kita dorong betul-betul terlaksana. Kemudian yang lain-lain seperti diskusi dengan kepala sekolah di ruang kelas sekolah, kemudian diskusi dengan teman-teman yang sudah paham, itu kan otomatis nanti akan berjalan kalau memang kita sudah hidup gitu kan, komunikasi tentang bagaimana memahami CP. Nanti kan akan berkembang, akan banyak pertanyaan begitu. Yeah. Nah, mereka akan selalu cari sumber yang terdekat begitu. Nah, nanti kalau misalnya diperlukan kok ternyata banyak permasalahan dan teman perlu jawaban yang mungkin diseragamkan begitu, Pak, ini bagaimana kalau misalnya diadakan workshop 1 kali lagi? Ya tidak apa-apa, kita duduk bersama lagi kembali ya setelah workshop pertama ternyata setelah belajar ditemukan permasalahan lagi, mereka mendata permasalahannya apa saja, mau dibawa ke workshop lagi tidak apa-apa. Itu kalau misalnya di forum komunitas belajar mereka tidak bisa menemukan jawaban atau ingin lebih jawaban yang mendalam dan pasti, boleh nanti kita sepakati bersama-sama untuk melaksanakan IHT 1 hari lagi. Boleh. Ya, Pak Giono, saya senang sekali dengan rencana aksi penjenengan. Dengan memang punya rencana besar ya kepada teman-teman guru dalam memahami capaian pembelajaran ini, sehingga bisa menghasilkan penyusunan rencana pembelajaran mulai dari menganalisis CP, menyusun TP, ATP, dan asesmen betul-betul yang sesuai yang diharapkan oleh sekolah, yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka ini. Kemudian untuk ini Pak, komitmen penjenengan, bagaimana ini nanti komitmennya penjenengan, maksudnya begini Pak, komitmen apa yang bisa Pak Giono laksanakan dalam waktu dekat ini? Kapan maksudnya rencana ini Pak Giono akan laksanakan, dan siapa kira-kira yang Pak Giono bisa minta tolong untuk terlaksananya kegiatan Pak Giono yang luar biasa bagus ini gitu. Untuk yang workshop 1 hari menyamakan persepsi bagaimana mempelajari CP dengan baik dan seterusnya, itu kita berkomitmen bisa terlaksana dalam waktu dekat, maksimal 1 minggu. 1 minggu setelah ini gitu ya? Setelah ini ya. Sebenarnya kemarin juga kita sudah diskusi dengan tim kurikulum bagaimana menyamakan persepsi tentang penyusunan rencana pembelajaran yang baik, dan sudah tahu kalau mereka itu harus paham dulu capaian pembelajaran dan menurunkannya menjadi tujuan pembelajaran dan menyusunnya menjadi ATP, kemudian asesmennya disusun seperti apa, itu ternyata memang sangat diperlukan. Jadi saya bertekad agar 1 minggu ke depan ini sudah terlaksana. Kemudian siapa saja yang terlibat, itu yang pertama tim komite pembelajaran. Tim komite pembelajaran yang pertama tentu ada Bu Andaria sendiri sebagai pengawas, dan saya serta Bu Rani, kemudian Pak Fajar. Nanti itu kami akan berusaha
mendorong teman-teman ya, meskipun mungkin kami lebih tahu dulu karena kami sudah belajar lebih banyak dulu tentang CP dan seterusnya itu, tapi tidak menutup kemungkinan ada teman yang sudah belajar lebih mendalam, nanti kan dalam diskusi itu bisa ketemu gitu, kita dengan mereka. Luar biasa ya rencananya ya Pak Giono ya. Jadi komitmennya nanti Pak Giono bisa dalam minggu depan ini, seminggu ini pasti akan terlaksana seperti itu dengan memanfaatkan teman-teman dari komite pembelajaran termasuk pengawas sekolah saya ya, kemudian penyanyi sendiri sebagai kepala sekolah, kemudian Bu Rani dan Pak Fajar ya sebagai wakakur dan juga guru yang terlibat dalam komite pembelajaran. Ide yang bagus sekali Pak. Semoga bisa terlaksana dengan baik dan insya Allah seminggu lagi kita akan buktikan bagaimana pelaksanaan kegiatan ini berjalan. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik Ibu. Baik. Mohon doanya dan dukungannya. Amin. Pak Giono bagaimana rasanya ketika kita berbincang-bincang di siang hari ini? Ya, yang pertama lega karena saya punya gagasan, kemudian saya sampaikan dan ini seakan-akan saya punya tekad atau komitmen untuk melaksanakannya lebih kuat lagi. Gitu. Jadi dengan apa yang disampaikan itu hanya tentang komitmen, ini saya bisa lebih terdorong begitu agar betul-betul apa yang menjadi rencana kita ini bisa terlaksana dengan baik. Ya, bismillah ya Pak Gi. Kita tunggu minggu depan. Terima kasih obrolannya ya. Sekian, terima kasih obrolan kita kali ini dengan Kepala SMA Negeri 2 Pacitan, Pak Giono MPD, dalam merancang pembelajaran, mulai menganalisis capaian pembelajaran, menyusun tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan assessment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.